tampilan mereka ini aneh. Wajah mereka itu lonjong. Dan mereka ini semuanya bertaring. Bahkan waktu itu Aryani ini mendengar suara orang yang menyeret sesuatu. Dan kayaknya ini adalah suara orang yang sedang nyeret mayat. Terus tiba-tiba Aryani ini diseret. Waktu itu Aryani ini sempat keseret dari kasurnya ke lantai. Itu sekitar 2 meteran. Bu Sofyan itu sepertinya sudah tahu bahwa memang tempatnya itu angker dan dulu memang adalah bekas pembantaian orang-orang PKI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Aryani yang asalnya dari Serpong. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Aryani. Aryani ini aslinya dari sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Dan pada sekitaran tahun 2015, dia pindah ke Jakarta. Dan sekarang Aryani ini menempati rumahnya sendiri di daerah Serpong. Jadi di sini Aryani ini mau membagikan pengalaman hidup yang pernah dia alami dan juga keluarganya alami. Jadi di sini ada kisah sedih, ada juga kisah mistis, dan semoga harapan dari Aryani, semoga kisahnya ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran. Jadi Aryani ini adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Adiknya itu masih kecil, di bawahnya jauh. Nah, dia ini tinggal di sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Keluarga Aryani ini memang keluarga miskin. Untuk bisa sekolah saja waktu itu sudah luar biasa istimewa. Meskipun waktu itu Aryani ini juga untuk biaya sekolahnya itu masih dibiayai oleh seorang donatur. Yang donaturnya ini juga nggak tahu siapa namanya. Yang jelas donaturnya ini selalu mengatasnamakan hamba Allah. Nah, disitulah dia merasa beruntung sekali karena bisa sekolah. Dia sempat hampir 1 tahun itu nggak bisa sekolah karena nggak ada biaya. Sampai pada akhirnya donatur ini datang untuk membiayai sekolahnya Aryani. Jadi bapaknya Aryani ini adalah seorang pencari barang-barang rongsok. Kadang yang dia ingat bapaknya itu kalau berangkat cari rongsok ini selalu berangkat di malam hari. Dan pulang itu kadang menjelang subuh. Kata bapaknya, beliau sempat bilang ke Aryani, enak kalau cari barang itu di malam-malam, jarang ada saingannya. Apalagi biasanya banyak sampah yang bisa diambil di jam-jam malam itu. Nah, sedangkan ibunya Aryani ini adalah seorang buruh tani. Penghasilannya pun juga nggak mesti. Kadang bisa dapat banyak, kadang juga dapatnya cuma sedikit. Dan kadang juga cuma dibayar dengan beberapa kilo beras ketika masa-masa panen. Nah, keluarga mereka ini tinggal di rumah neneknya Aryani. Neneknya ini adalah ibu dari bapaknya.
Jadi di rumah ini selain keluarganya Aryani, ada juga Pak Lek dan juga bulik-buliknya dari bapaknya itu. Dan selama tinggal di rumah itu kelihatan sekali kalau neneknya ini selalu bilik kasih. Jadi kalau ada makanan dari tetangga, selalu yang diutamakan itu sepupu-sepupu Aryani lebih dulu. Anak-anak dari Pak Lek-Pak-Leknya itu. Sedangkan Aryani dan adiknya ini seringkali tidak kebagian. Tapi hal itu jadi persoalan yang biasa bagi Aryani. Ibunya pun juga sering mengingatkan ke Aryani dan adiknya, nggak usah terlalu berharap sama orang, meskipun beliau itu nenekmu sendiri. Nah, ibunya Aryani ngomong seperti ini tentu ada sebabnya. Karena selama menikah dengan bapaknya Aryani, ibunya itu selalu disepelekan oleh neneknya Aryani itu dan oleh saudara-saudara bapaknya. Pokoknya selama tinggal di sana, beliau itu selalu direndahkan oleh mertuanya, yang tidak lain adalah nenek Aryani ini sendiri. Begitupun juga dengan saudara-saudara dari bapaknya, yaitu Pak Lek dan juga buliknya Aryani ini. Semua nganggep remeh ibunya itu. Nah, suasana di kampung itu, suasananya masih sepi. Waktu itu kalau nggak salah Aryani dia masih duduk di kelas 3 SD. Dia itu pingin banget punya sepatu lari seperti teman-temannya. Apalagi pas setiap ada pelajaran olahraga, biasanya guru olahraga itu menyuruh murid-muridnya ini untuk lari memutari lapangan sekolah. Nah, pada waktu itulah Aryani itu sangat menginginkan punya sepatu lari supaya dia bisa sama dengan teman-temannya. Nah, ketika pelajaran olahraga dia disuruh lari itu sering banget guru olahraganya ini nyuruh Aryani untuk istirahat. Dia sendiri nggak tahu kenapa kok gurunya sering ngomong seperti itu, padahal si Aryani ini masih kuat. Belakangan baru tahu mungkin karena gurunya ini nggak tega ngelihat Aryani yang pakai sepatu yang sudah jebol-jebol itu. Jadi memang sepatu Aryani ini jelek banget dan sudah banyak yang bolong. Pokoknya kalau dilihat ini sudah nggak layak pakai. Tapi dia sendiri itu sadar posisi. Bapaknya ini cuma pemulung, ibunya cuma buruh tani. Dia dari keluarga miskin yang tidak akan bisa lah beli sepatu lari yang bagus. Kalaupun keluarganya ini punya uang yang lebih, pasti untuk dibelikan kebutuhan sehari-hari. Nggak mungkin lah untuk beli sepatu. Karena mereka ini untuk makan saja itu susah. Ketika ada makanan mereka sangat bersyukur sekali. Nah, di sekolah itu Aryani ini punya salah seorang sahabat. Namanya Norma. Memang kalau dipikir-pikir Norma ini anaknya orang kaya. Bapaknya itu pengusaha di Jakarta dan ibunya Norma ini punya usaha alat pertanian. Seringkali warga desa di sana itu memanggil ibunya Norma ini dengan panggilan Bu Haja Sofyan karena beliau sudah beberapa tahun yang lalu naik haji. Nah, toko Bu Sofyan ini terkenal di daerah sana. Tapi meskipun Norma ini dari keluarga yang berada, dia ini senang bergaul dengan Aryani. Norma selalu manggil Aryani itu dengan panggilan Ani. Dan Norma ini anak yang cerdas. Dia juga berani melawan orangnya. Terutama kepada teman-teman yang sering membuli anak-anak lain. Dia paling nggak suka itu. Dan setiap kali jajan di sekolah, Norma ini orangnya loman banget. Dia nggak pelit sama teman. Jadi setiap kali jajan di kantin, Norma selalu beli sesuatu itu selalu 2. Yang satu selalu untuk Aryani. Nah, meskipun Norma ini tahu bahwa Aryani ini anak orang nggak punya, Norma itu nggak pernah sama sekali membahas itu atau membicarakan ini. Di mata Norma, semua teman-temannya itu sama. Nah, suatu ketika Aryani ini masih ingat betul kejadian ini. Sebuah peristiwa yang tidak akan dia lupakan seumur hidupnya. Hari itu hari Jumat, tanggal 16 Mei 1997. Ada tetangga Aryani ini yang tiba-tiba datang ke sekolah. Waktu itu masih pagi banget, sekitar jam 7:30 pagi lah. Dan jam belajar mengajar itu pun baru dimulai. Jadi waktu itu sang guru ini menjelaskan di depan papan tulis, tiba-tiba tetangga Aryani ini datang. Terus tetangganya ini mengizinkan supaya Aryani ini bisa pulang lebih cepat. Waktu itu dia sendiri nggak tahu ada apa, kok tetangganya sampai ke sana. Hanya saja waktu itu raut wajah gurunya ini terlihat sedih setelah sang tetangga ini ngomong sesuatu. Sempat Aryani ini berpikir yang aneh-aneh. Jangan-jangan nenek meninggal.
Dia sempat berpikir seperti itu karena dia tahu memang neneknya itu sakit-sakitan. Nah, dia sempat berpikir juga jangan-jangan dia disuruh pulang itu karena neneknya meninggal. Akhirnya dia pun beres-beres perlengkapan sekolahnya itu, buku-buku dimasukkan ke tas semua, dan Aryani pun izin pulang. Dia cium tangan gurunya itu, terus tiba-tiba ibu guru ini berbisik sesuatu di telinganya Aryani sambil beliau itu kalimatnya ini bergetar. Beliau ngomong itu sambil gemetaran. Intinya waktu itu bu guru ini bilang ke Aryani, kamu yang sabar ya Nduk, ikhlaskan semua, sabar ya. Terus akhirnya Aryani ini digandeng tangannya oleh tetangganya itu. Nah, tetangganya ini adalah seorang perempuan, biasa dipanggil dengan panggilan Bulik Narsi oleh anak-anak seusia Aryani. Yang dia tahu, Bulik Narsi ini adalah teman ibunya di sawah. Sama-sama profesinya sebagai seorang buruh tani. Nah, akhirnya di situ Aryani ini dibonceng naik sepeda menuju ke rumah. Dalam perjalanan itu, Aryani ini sama sekali nggak tanya apapun ke Bulik Narsi. Bulik Narsi pun waktu boncengkan Aryani, dalam perjalanan itu beliau cuma diem dan nggak berkata apapun. Akhirnya ketika sampai di sebuah tikungan, jadi di pinggir tikungan itu ada jalan desa dan ada makam desa di sana. Disinilah Bulik Narsi ini menghentikan sepedanya, terus beliau itu noleh ke belakang sambil menatap ke arah Aryani. Beliau bilang, Duk, kowe sing sabar yo, bapakmu kapundhut, artinya bapakmu meninggal. Nah, nggak tahu kenapa waktu itu Aryani ini sama sekali nggak nangis. Dia cuma kaget dengar kabar ini. Tapi malah yang nangis waktu itu malah Bulik Narsi ini. Beliau sampai nangis sesenggukan sambil terus menciumi Aryani. Di situ Aryani ini cuma diem dan nggak tahu harus ngomong apa. Perjalanan itu pun dilanjutkan menuju ke rumah dan saat itu di rumah ini sudah banyak sekali orang. Mereka tetangga desa yang sudah menyiapkan keperluan untuk pemakaman bapaknya. Nah, di situ juga Aryani melihat ada perlengkapan untuk memandikan jenazah. Sudah disiapkan semua. Dan belakangan Aryani ini tahu bahwa untuk keperluan jenazah dan lain-lain itu memang ada donaturnya. Dan donatur ini adalah seorang guru ngaji. Namanya itu Pak Abdul. Aryani ini tahu dan tetangga-tetangga di sana juga tahu Pak Abdul ini kehidupannya itu sederhana sekali. Beliau biasa-biasa saja, nggak kaya-kaya banget. Tapi di sini Pak Abdul itu memang suka sekali bersedekah. Terutama ketika ada orang yang meninggal. Memang hal ini biasa dilakukan Pak Abdul. Apalagi ketika beliau tahu bahwa orang yang meninggal itu notabene orang yang nggak mampu atau orang miskin. Pasti dibantu sama Pak Abdul. Seperti yang terjadi dengan bapaknya Aryani ini. Pak Abdul ini ternyata yang membelikan kain kafan dan juga perlengkapan kematian yang lainnya. Termasuk Pak Abdul juga membelikan tanah di pemakaman untuk jenazah bapaknya Aryani. Waktu itu ketika Aryani ini melihat ibunya, wajah ibunya itu sayu banget. Kayak orang linglung. Jadi ibunya ini benar-benar seperti kehilangan separuh jiwanya. Aryani itu jadi ingat, selama menikah dengan bapaknya, orang tuanya itu gak pernah menunjukkan kayak pertengkaran yang serius banget. Menurut Aryani mereka itu selalu senang-senang, mereka selalu bahagia. Tapi hari itu, Aryani ngelihat ibunya ini sedih banget. Jadi beliau itu benar-benar kehilangan orang yang selama ini bisa membuatnya tertawa. Nah, hari itu ada yang aneh. Pada saat kematian bapaknya itu, Aryani ini sama sekali tidak melihat keberadaan neneknya dan juga pak-lek-pak-leknya. Nggak tahu kemana mereka. Jadi, waktu itu ketika banyak orang rame datang di rumah itu, si orang-orang ini sama sekali nggak melihat keberadaan neneknya Aryani dan juga pak-lek-pak-leknya. Belakangan barulah Aryani ini tahu. Jadi ketika ayahnya ini meninggal, neneknya dan juga pak-lek-pak-leknya itu malah sibuk di kebun mereka. Dan mereka ini merasa seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Para tetangga itu juga mengingatkan ke ibunya Aryani supaya nggak usah nunggu nenek dan juga pak-lek-pak-leknya si Aryani ini. Apalagi warga ini sudah bersiap mau sholat Jumat waktu itu.
Nah, singkatnya sekitar jam 10 pagi, jenazah bapaknya Aryani ini pun dimakamkan. Pemakaman itu terjadi begitu cepat. Ketika para pengantar jenazah yang membawa jenazah bapaknya Aryani menuju ke pemakaman itu, mereka semua jalan dengan cepat. Memang ada kepercayaan tersendiri ketika jenazah dimakamkan dan pengantar jenazah itu jalannya ini lancar. Mereka yakin insya Allah amal ibadah almarhum itu diterima Allah. Nah, apapun itu, Aryani mengikhlaskan kepergian bapaknya. Dia nggak bisa lagi bersedih. Yang dia pikirkan selanjutnya ini bagaimana ibu bisa menghidupi anak-anaknya. Bagaimana ibu selanjutnya bisa menghidupi aku dan adikku. Karena dia tahu ketika ada bapaknya pun, perekonomian mereka ini susah. Jadi yang dia pikirkan hanyalah ibunya. Nah, singkatnya pemakaman ini pun berjalan lancar. Semua orang itu kembali ke rumahnya masing-masing dan mereka harus bersiap untuk sholat Jumat. Sekitar jam 3 sore, nenek dan juga Pak Liknya Aryani ini pulang ke rumah. Mereka itu nggak nanya apapun, mereka juga sama sekali nggak ngomong apapun. Jadi mereka masuk rumah seperti biasa, seolah-olah memang nggak ada kejadian apapun. Yang mereka lakukan waktu itu mereka gelar tikar dan tidur siang. Aryani sendiri ini nggak tahu kenapa mereka bersikap seperti itu. Dia nggak bisa mengerti kenapa neneknya bersikap seperti ini, padahal anaknya baru saja meninggal. Dia juga nggak paham kenapa Pak Liknya bersikap seperti itu, padahal kakak mereka ini baru saja meninggal. Jadi seolah nggak terjadi sesuatu di rumah itu. Nah, sore itu sekitar jam 5, Pak Abdul ini datang ke rumah. Beliau bicara dengan ibunya Aryani, yang ditangkap oleh Aryani waktu itu. Pak Abdul ini cuma menjelaskan bahwa Pak Abdul bersedia untuk membiayai biaya keperluan tahlilan untuk keluarga mereka. Pak Abdul di situ juga menyampaikan, karena beliau juga seorang ustadz, beliau menyampaikan bahwa tahlilan itu nggak wajib. Kalau keluarga almarhum ini mampu, silahkan saja bikin acara tahlilan. Tapi kalau nggak mampu, ya cukup doakan sendiri setiap habis sholat. Sebab tahlilan itu perlu biaya, harus masak dan lain-lain. Sampai ini kan keluarga yang berduka. Tidak seharusnya dibebani urusan seperti ini itu. Apalagi saya tahu ibu ini nggak punya uang untuk itu. Jadi ini ada hadiah dari saya dan beberapa warga. Hadiah ini saya rupakan sebuah makanan dan sajian untuk acara tahlilan. Tahlilan ini Bu, baiknya digelar 3 hari saja. Untuk biaya biar saya yang nanggung. Nah, singkatnya tahlilan ini pun digelar selama 3 hari. Dan selama tahlilan ini digelar, nenek dan juga Pak Liknya Aryani ini pun juga nggak pernah ikut. Selang sekitar 8 hari setelah kematian bapaknya itu, ada lagi kabar yang mengejutkan. Siang itu sepulang sekolah, Aryani ini ngelihat ibunya itu sudah dalam keadaan nangis di ruang tamu. Di situ juga ada nenek dan juga ada Pak Liknya. Ternyata barulah Aryani ini tahu dari ibunya bahwa waktu itu nenek dan Pak Liknya ini mengusir mereka dari rumah itu. Mereka ini bilang bahwa ini bukan rumahnya. Setelah bapaknya Aryani ini meninggal, mereka nggak punya hak untuk tinggal di rumah itu. Intinya mereka disuruh segera pergi dari rumah itu. Dan malam itu juga mereka sudah nggak boleh lagi tinggal di sana. Akhirnya dengan perasaan sedih, Aryani ini nangis. Tiba-tiba dia itu kangen dengan bapaknya. Dia bukan sedih karena perlakuan nenek dan Pak Liknya, tapi dia sedih karena teringat bapaknya. Karena pada waktu dia beres-beres barang itu, tiba-tiba dia melihat ada topi. Topi ini biasa dipakai bapaknya. Dan Aryani ini baru sadar, pada saat dimana bapaknya itu meninggal di hari itu, topi ini memang tidak dipakai bapaknya. Padahal Aryani ini tahu, topi ini selalu dipakai bapaknya kemanapun beliau pergi. Terutama ketika mencari barang-barang rongsokan. Jadi akhirnya waktu itu sekitar jam 7 malam, bersama ibu dan adiknya mereka ini berkemas-kemas. Barang-barang itu semua diangkut. Ada 3 tas kresek yang mereka bawa. Dan nggak lupa, tas sekolah dan beberapa buku sekolah Aryani ini dia bawa. Mereka pun pergi dari rumah itu dan nggak tahu mereka ini harus kemana. Desa ini sepi dan gelap sekali kalau malam. Jarang ada penerangan di masa-masa itu. Kalaupun ada orang yang keluar di malam hari, ini orang-orang sekitar biasanya bawa senter. Dan kadang-kadang
dari mereka itu juga membawa benda tajam untuk menakut-nakuti hewan buas. Nah, malam itu Aryani sendiri ini mengakui bahwa senter pun mereka ini nggak punya. Apalagi senjata tajam, mereka nggak punya. Jadi mereka bertiga itu berjalan menyusuri jalanan desa yang gelap, dan memang mereka juga was-was dengan adanya binatang buas. Mereka berjalan bertiga, dan waktu itu mereka nggak tahu harus kemana. Pokoknya waktu itu Aryani ini ngikutin kemana ibunya jalan. Dia tanpa tanya dan tanpa ngomong apapun. Sampai sekitar hampir 2 jam lebih mereka ini jalan. Mereka itu tiba di sebuah pematang sawah. Nah, di samping persawahan itu ada sebuah pos kecil. Nggak ada penerangan di pos ini. Pos ini cuma terbuat dari gubuk bambu, yang gubuk bambu ini hanya tertutup separuh badan. Nah, disinilah akhirnya ibunya Aryani ini memutuskan untuk duduk-duduk di sana sebentar. Sambil waktu itu mereka menahan rasa dingin dan juga perasaan takut. Nah, tiba-tiba mungkin karena saking capeknya mereka ini jalan, meskipun kondisi di sana itu gelap dan dingin, mereka akhirnya tertidur di pos tersebut. Padahal sebelumnya mereka nggak niat untuk tidur di pos ini. Mereka pun ketiduran. Nah, sekitar jam 3 dini hari, kira-kira jam seperti itu, Aryani ini dengar ada suara berisik. Dia terus kebangun, dia lihat di belakang itu, di tempat mematang sawah ini yang kondisinya gelap, samar-samar dia melihat ada beberapa orang itu yang jalan di pematang sawah. Karena Aryani ini posisinya baru buka mata, dia ini coba melihat dengan jelas, ini siapa orang-orang yang berisik ini. Ternyata di situ Aryani melihat ada segerombolan orang yang lagi jalan. Mereka ini kayak sebuah keluarga. Ada bapak, ada ibu, dan ada 2 anak di situ. Tapi yang membuat Aryani ini merasa janggal, tampilan mereka ini aneh. Wajah mereka itu lonjong. Dan mereka ini semuanya bertaring. Awalnya, mereka itu ketika melihat Aryani ini, mereka pun kaget. Aryani pun juga kaget. Dan gak lama setelah itu mereka gerombolan ini pun berputar arah. Mereka gak jadi lewat di depan pos itu. Aryani ini pun melanjutkan tidurnya lagi, dan gak lama dia tidur itu dia terdengar sayup-sayup suara adzan dari masjid. Ternyata waktu itu ibunya ini sudah bangun lebih dulu dan gak tahu kemana. Ketika matahari ini sudah mulai agak tinggi, ibunya ini datang dan bawa 2 bungkusan daun jati. Ternyata ibunya ini baru saja membeli sarapan untuk Aryani dan adiknya. Jadi waktu itu Aryani dan adiknya ini pun makan dengan lahap nasi bungkus itu. Setelah Aryani ini disuruh berangkat ke sekolah oleh ibunya, Aryani pun berangkat. Nah, sesampainya di sekolah, dia ketemu sama temennya si Norma itu. Norma ini tanya ke Aryani, "Loh Ani, itu kenapa wajahmu kok bentol-bentol semua?" Dan di sini Aryani sendiri ini nggak tahu kenapa kok Norma tanya seperti itu. Dia sendiri belum tahu wajah terbarunya itu seperti apa, karena dia nggak bisa ngaca. Nah, tapi yang dirasakan Aryani ini memang wajahnya itu agak sakit. Terus dia pun menuju ke toilet. Di wastafel sekolah itu dia sempat ngaca. Ternyata memang di wajahnya itu banyak bentol-bentol kemerahan. Dia berpikir mungkin ini karena gigitan nyamuk semalam. Terus Aryani ini bilang ke Norma, "Ini mungkin karena aku digigit nyamuk. Semalam kan aku tidur di pos ronda dekat sawah." Nah, Aryani ini ngomong secara polosnya seperti itu ke Norma. Terus Norma ini kaget, "Loh, kenapa kok kamu tidur di pos ronda?" Disinilah Aryani itu cerita secara jujur ke Norma bahwa kemarin malam itu mereka diusir oleh nenek dari bapaknya. Dan mereka akhirnya terpaksa tidur di pos ronda. Dan dia juga bilang bahwa mungkin nanti malam dia masih tidur di pos ronda itu. Nah, singkatnya mereka pun mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Dan setelah sekolah ini usai, Norma itu minta ikut ke pos ronda. Jadi dia ingin tahu gimana situasi di sana. Dia ingin tahu seperti apa situasinya. Aryani pun akhirnya ngajak Norma ke sana, dan di pos ronda itu ternyata masih kosong. Jadi cuma ada barang-barang dari ibu dan juga adik-adiknya. Mungkin waktu itu ibunya ini masih ada di sawah dan adiknya ikut bersama ibunya di sawah. Dan waktu itu Norma ini sempat diam sejenak setelah ngeliat situasi pos ronda itu. Dan setelah itu Norma ini pamit pulang.
tiba-tiba sore harinya pas Aryani ini lagi duduk sendirian di pos ronda, ada sebuah mobil yang datang mendekat ke pos ronda itu. Ternyata yang turun dari mobil ini adalah Norma dan ibunya, Bu Haja Sofyan. Beliau turun dari mobil dan Aryani pun langsung menghampiri beliau dan cium tangan beliau. Nah, Bu Haja Sofyan ini adalah ibunya Norma. Beliau itu tanya ke Aryani, "Loh, kowe kok turu kene, Nduk? Apa ora wedi? Ayo, ibu punya tempat buat kalian." Nah, singkatnya menjelang maghrib, ibunya Aryani ini datang dan Bu Haja Sofyan itu terlihat ngobrol dengan ibunya Aryani ini. Dan setelah pembicaraan itu, mereka berkemas, barang-barang itu diangkut dalam mobil, dan mereka akhirnya menuju ke sebuah tempat. Mereka ini dibawa ke kebunnya Bu Haja Sofyan. Beliau ini punya kebun bunga di sana dan ada gudang di samping kebun itu. Gudang ini sebenarnya terawat. Nah, biasanya gudang ini digunakan untuk menempatkan bunga-bunga yang mau dikirim ke pelanggan. Memang belum ada apa-apa di sana, tapi paling tidak tempatnya itu lebih tertutup, bisa menghalau angin malam, dan yang terpenting nggak ada nyamuk di situ. Nah, bersyukur sekali mereka ini bisa diberi tempat oleh Bu Haja Sofyan, ibunya Norma itu. Dan tentu ini semua karena Norma, yang mungkin Norma menyampaikan hal ini ke ibunya. Jadi keesokan harinya, mereka bangun pagi setelah malamnya tidur di gudang tersebut. Nggak lama setelah mereka bangun, ada karyawan Bu Haja Sofyan ini yang datang ngirim makanan untuk mereka. Karyawan ini bilang, "Ini makanan dari ibu, disuruh makan dulu sebelum berangkat." Dan setelah mereka makan, Aryani pun berangkat ke sekolah. Ibunya berangkat ke sawah. Siang itu pas Aryani ini pulang dari sekolah, dia ditemani Norma menuju ke gudang bunga. Ternyata pas sampai sana, Aryani ini kaget. Di dalam gudang itu sudah ada kasur spons, ada lemari, dan juga ada kipas angin. Ternyata siang itu Bu Haja ini nyuruh salah satu karyawannya untuk membelikan barang-barang ini. Jadi singkatnya, kira-kira malam ketiga mereka tinggal di rumah gudang ini, barulah di sini mulai ada kejadian-kejadian mistis. Malam itu Aryani ini dengar ada orang yang ribut di luar, dan ributnya itu parah. Awalnya dia ini mendengar ada suara orang yang teriak-teriak, tapi teriakannya itu nggak jelas mereka ngomong apa, yang jelas mereka ini ribut. Terus dia dengar ada suara benda tajam itu yang bergesekan, cerang-cerang, dan suaranya itu benar-benar kacau banget. Bener-bener kayak orang lagi bacok-bacokan di luar. Jadi waktu itu sampai saking takutnya si Aryani ini, dia tutup telinga. Dan tiba-tiba pada saat dia tutup telinga itu, dia mendengar suara orang yang dibacok. Jadi kenapa dia yakin kalau ada yang terbacok waktu itu? Karena orang ini mengerang kesakitan sambil dia minta tolong. Nah, Aryani pun akhirnya bangunkan ibunya. Ketika ibunya bangun, beliau juga kaget mendengar suara ribut-ribut ini. Dan hal itu berlangsung lumayan lama, hampir sekitar 15 menitan. Bahkan waktu itu Aryani ini mendengar suara orang yang menyeret sesuatu. Dan kayaknya ini adalah suara orang yang sedang nyeret mayat. Jadi kedengaran banget ada suara seperti badan yang diseret waktu itu. Nah, setelah keributan ini selesai, tiba-tiba suasananya itu hening lagi. Nggak ada suara apapun, kecuali suara serangga. Dan perlahan ibunya Aryani ini turun dari kasur dan mencoba melihat situasi di depan. Awalnya beliau ini ngintip dari celah-celah. Dan setelah dipastikan di luar itu aman, beliau ini buka pintu. Setelah pintu dibuka, beliau memastikan lagi ternyata nggak ada apa-apa di sana. Bahkan ibunya ini memastikan bekas darah pun itu nggak ada. Dan barang-barang yang ada di depan seperti pot bunga, semua ini masih tertata rapi. Padahal jelas-jelas tadi itu mereka mendengar ada suara barang-barang yang jatuh dan pecah. Pokoknya suara yang mereka dengar itu benar-benar berantakan. Tapi anehnya, setelah dicek di depan, ternyata nggak ada apapun yang berubah. Semuanya masih tertata rapi di sana. Jadi pada akhirnya mereka ini bingung. Terus tadi itu suara apa? Nah, akhirnya ibunya Aryani ini duduk di kasur sambil beliau ini terdiam. Beliau itu kayak mikir sesuatu. Dan disinilah Aryani ini tanya, "Kenapa, Bu, kok ibu ngelamun?" Terus ibunya ini ngomong pelan, "Itu, Nduk,
ternyata bener Nduk, kata Bule Narsi sama Bule Ipa. Di kebun dan di gudangnya Haja Sofyan ini, itu memang angker Nduk. Dulu tempat ini dijadikan tempat pembantaian orang-orang PKI. Mayatnya itu digeletakkan di sini, ada juga yang dibakar di tempat ini. Dan pembantaian itu memang titiknya ada di sini, ya yang kita tempati sekarang ini. Dan itu tadi yang kita dengar itu bukan suara orang ribut, tapi sepertinya penunggu di sini yang pengen ganggu kita. Nah, Aryani ini pun juga takut mendengar cerita dari ibunya itu, jadi dia diam terus. Tapi kemudian ibunya bilang, ya sudah, kamu baca doa Nduk. Kan kita yang penting gak ganggu. Sudah gak usah takut Nduk. Kalau nanti atau selanjutnya kamu dengar suara-suara ini lagi, abaikan aja, tutup telingamu. Nah singkatnya hari-hari pun berlalu. Aryani, ibunya dan adiknya ini masih tinggal di gudang ini. Mereka pun bersyukur bisa jauh dari nenek dan paklik-pakliknya. Hidup mereka itu rasanya jauh lebih tenang. Gak ada lagi orang yang pilih kasih ke Aryani dan adiknya. Gak ada lagi hinaan kepada ibunya. Dan menurut Aryani inilah yang lebih penting. Mereka bisa kumpul tanpa ada gangguan apapun. Nah kira-kira mereka tinggal di rumah gudang ini sekitar 2 mingguan. Malam itu ada kejadian yang benar-benar horor. Dan hal ini pertama kalinya dialami oleh Aryani. Jadi malam itu pas mereka semua ini sudah tidur, Aryani ini kebangun karena kakinya itu ada yang gelitikin. Dia bangun dan ngeliat ada sosok tanpa kepala. Sosok ini persis di ujung kakinya. Dan lehernya itu penuh darah bercucuran. Jadi Aryani ini langsung jerit ketakutan. Ibunya pun kebangun. Tapi pas ibunya bangun, sosok tanpa kepala ini nggak terlihat lagi. Setelah itu mereka semua akhirnya nggak bisa tidur. Dan setelah kejadian horor ini, mereka nggak pernah cerita tentang kejadian horor yang mereka alami ke Bu Haja Sofyan. Aryani pun juga nggak pernah cerita ke Norma. Dia ini sering diwanti-wanti oleh ibunya supaya nggak menceritakan ini ke Bu Sofyan dan juga ke Norma. Ibunya ini sungkan sama Haja Sofyan. Mereka ini sudah diberi tumpangan, sudah diberi tempat seperti itu. Mereka sudah sangat bersyukur, jadi mereka diam. Nah, ternyata kejadian-kejadian horor ini setiap malam itu mereka alami. Dan gangguannya itu benar-benar ekstrim. Suatu malam, pas Aryani ini tidur, semuanya itu sudah tidur. Di tengah malam, tiba-tiba Aryani ini melihat ibunya itu bangun. Beliau duduk di kasur. Nah, kasur mereka ini kan cuma kasur tanpa dipan, jadi lesehan di lantai. Nah, Aryani itu melihat ibunya ini duduk di situ sambil membelakangi Aryani. Terus Aryani ini tanya ke ibunya, "Ibu kenapa bangun?" Ibunya diem. Terus Aryani tanya lagi, Ibu kenapa bangun?" Dia semakin mendekat. "Bu, kenapa bangun? Ini jam berapa?" Dan untuk kedua kalinya ibunya ini masih diem ketika ditanya. Terus Aryani semakin mendekat ke arah ibunya, dia peganglah pundak ibunya sambil dia tanya, "Bu, Ibu kenapa kok bangun? Ibu mimpi buruk ya?" Nah, pas Aryani ini pegang pundak ibunya itu sambil tanya, ibunya ini noleh ke Aryani, wajahnya itu hancur dan dia bilang, "Jangan tanya-tanya." Langsunglah Aryani ini jerit sambil dia itu histeris. Nah, terus ternyata ibunya Aryani ini mendengar ketika Aryani ini menjerit. Ibunya itu lari dari arah luar terus masuk ke rumah gudang ini. Beliau sambil tanya, "Ada apa, Nduk? Ada apa, Nduk?" Dan disinilah Aryani itu baru sadar bahwa ternyata tadi itu bukan ibunya. Ibunya ini baru saja keluar. Terus pas ibunya ini masuk, langsung memeluk Aryani, dia cerita kalau tadi itu ada sosok yang dikira ibunya. Dan ternyata sosok itu wajahnya hancur dan dia akhirnya teriak. Terus ibunya ini cerita bahwa tadi beliau itu memang kebangun karena perutnya itu sakit dan menuju ke toilet. Memang toilet itu ada di luar posisinya. Jadi mulai saat itu, ketika Aryani ini mengalami gangguan dan diperlihatkan sosok yang menyeramkan ini, Aryani itu jadi semakin takut. Setiap malam menjelang tidur, dia itu selalu was-was. Dia selalu berpikir ini ada apa lagi ya nanti. Dan ternyata benar, besok malamnya giliran ibunya ini yang diganggu. Ceritanya waktu itu ibunya ini bangun di tengah malam. Beliau itu mau buang air kecil.
Nah, pas beliau ini buka pintu, mau menuju ke toilet, beliau sempat melihat ada sosok perempuan yang ngintip dari balik tanaman-tanaman itu. Karena ibunya ini tahu kalau sosok perempuan ini bukan manusia, beliau pun memberanikan diri bilang ke sosok ini, "Wis, nggak usah ganggu aku nggak takut sama kamu." Akhirnya ibunya ini pun masuk toilet. Sebenarnya waktu itu ibunya ini takut, tapi dia coba memberanikan diri dengan ngomong seperti itu. Dan setelah ibunya ini buang air kecil, beliau keluar dari toilet, dan pas beliau ini buka pintu toilet, di depan toilet ini ada sosok perempuan itu. Dia ini menampakkan wajahnya yang hancur dan penuh luka. Nah, disinilah ibunya Aryani ini langsung pingsan. Dan keesokan paginya, pas waktu salah satu karyawan Bu Sofyan ini datang ke gudang, beliau melihat ibunya Aryani ini tergeletak di depan toilet dan langsung dibangunkan. Nah, baru disinilah ibunya itu cerita bahwa tempat ini angker. Tapi ibunya ini sempat pesan ke karyawannya Bu Sofyan supaya tidak usah menceritakan cerita ini ke Bu Sofyan karena beliau sungkan. Nah, malam selanjutnya, sebelum tidur, ibunya ini pesan ke Aryani supaya baca doa lebih dulu. Setelah itu mereka pun tidur. Nah, dalam tidurnya itu Aryani ini mimpi. Di gudangnya itu tiba-tiba ada tamu yang datang. Tamunya ini ibu-ibu usianya sekitar 60 tahunan. Lebih kepada nenek lah. Jadi bajunya si nenek-nenek ini sederhana sekali. Dan nenek-nenek ini bilang ke Aryani, "Nduk, tolong bilang ibumu ya, suruh pindah. Itu Simbah sudah pilihkan, ada tempatnya di sana. Pokoknya suruh ibumu pindah dari sini dan suruh buka warung di sana." Nah, setelah itu sosok ini pun menghilang. Nah, besoknya Aryani ini cerita ke ibunya, kalau di mimpinya itu dia ketemu dengan sosok nenek-nenek, dijelaskan ciri-cirinya. Dan di situ ibunya Aryani ini juga kaget, karena menurut ibunya, sosok nenek-nenek yang ditemui Aryani di mimpinya itu, ini sama persis seperti yang ditemui ibunya di malam itu. Ternyata menurut pengakuan ibunya, malam itu ada tamu, seorang nenek-nenek yang datang, benar-benar datang, ibunya ini nggak mimpi. Dan ciri-cirinya persis seperti yang dikatakan oleh Aryani, ciri-cirinya seperti itu. Dan si nenek-nenek ini, dia bilang ke ibunya Aryani, "Kowe ojo nang kene iki jahat-jahat kabeh. Kowe pindah ning nggonku, buka warung ning kono." Terus setelah beliau ngomong seperti ini, si nenek-nenek ini pun pergi. Nah, dari peristiwa ini, mereka itu bingung, Aryani dan ibunya itu bingung, kenapa kok tiba-tiba mereka ini ditemui sosok nenek yang sama. Cuma bedanya si Aryani bertemu di mimpi dan ibunya bertemu langsung dengan sosok nenek-nenek ini. Nah, malam selanjutnya Aryani ini nggak mimpi apapun, tapi ternyata dia mengalami kejadian horor. Jadi dia ini kaget. Tiba-tiba dia itu jatuh dari kasur. Untungnya kasur ini tanpa dipan, jadi dia jatuhnya itu nggak terlalu sakit. Nah, Aryani ini pun akhirnya melanjutkan tidur lagi. Waktu itu dia masih belum tidur pules. Dan di sini dia itu bisa merasakan ada genggaman tangan yang kuat banget yang megang pergelangan kakinya si Aryani ini. Terus tiba-tiba Aryani ini diseret. Waktu itu Aryani ini sempat keseret dari kasurnya ke lantai, itu sekitar 2 meteran. Dan Aryani ini pun teriak-teriak waktu itu. Terus ibunya bangun. Dari sejak saat itulah ibunya Aryani ini sudah mulai merasa mereka nggak bisa lagi lah tinggal di sana. Karena gangguan-gangguan ini benar-benar ekstrim. Dan penunggu di tempat ini kalau mengganggu itu benar-benar luar biasa menyusahkan. Dan terus ibunya Aryani ini diam-diam memikirkan kata-kata dari sosok nenek-nenek yang kapan hari datang ke rumah. Beliau pun coba ngomong ke Aryani, "Nduk, gimana ya kalau kita pindah ke tempatnya Mbah itu?" Maksudnya ke sosok nenek-nenek itu. Dan akhirnya Aryani ini bilang, "Ya sudah, pokoknya Aryani ini nurut apa kata ibu. Kemana saja yang penting Aryani bareng sama ibu sama adik." Nah, singkatnya 2 hari setelah itu, pas Aryani ini bangun pagi, dia melihat ibunya itu sudah nggak ada. Si Aryani ini berpikir mungkin waktu itu ibunya langsung ke sawah. Tapi ternyata pas sebelum Aryani ini berangkat ke sekolah, dia melihat ibunya ini baru datang bersama adiknya. Mereka ini jalan dari kejauhan menuju ke rumah gudang itu.
Jadi terus sebelum berangkat ini Aryani tanya ke ibunya, "Loh ibu dari mana?" Barulah di sini ibunya cerita bahwa semalam sosok nenek-nenek itu datang lagi dan langsung ngajak ibunya Aryani menuju ke satu tempat. Kira-kira mereka ini jalan sekitar hampir 5 kilometeran. Dan di sana itu ada sebuah tanah kosong yang nggak terlalu besar. Tanah ini lokasinya ada di tengah hutan karet. Dan di sebelah-sebelahnya itu banyak sekali semak-semak belukar yang tinggi-tinggi. Nah, kata si nenek-nenek ini, ibunya Aryani itu disuruh buka warung dan disuruh tinggal di sana. Nah, waktu itu ibunya Aryani ini bilang, "Loh, buka warung kan juga butuh uang nggak sedikit, Mbah. Uangnya dari mana, Mbah? Wong saya ini cuma buruh kecil. Kalau dapat uang, ya habis buat bayar utang di warung." Terus si nenek-nenek ini bilang, "Wes toh, kowe percaya aku. Kowe gelem ora manggon kene. Iki nggonku, rasa khawatir." Nah, disitulah ibunya Aryani ini menjelaskan lagi ke nenek-nenek ini. "Lah nggih, Mbah, bikin warung di sini itu kan juga butuh biaya. Uangnya dari mana?" Terus nenek-nenek ini ngomong lagi, "Ya wes toh gampang. Sing penting kowe gelem, kowe manut aku nduk, mengko uripmu enak." Terus ibunya ini pun disuruh pulang. Jadi pas jalan pulang itu, ibunya Aryani ini baru merasakan tempatnya itu benar-benar sepi dan benar-benar di tengah hutan. Jadi beliau ini sambil mikir, lah kalau buka warung di sana ini siapa yang beli? Lawang ini di tengah-tengah alas. Terus akhirnya beliau ini pun pulang mengabaikan kata-kata nenek-nenek itu. Dan sesampainya di rumah gudang itu pagi-pagi ketemu dengan Aryani yang waktu itu mau berangkat sekolah. Nah, beberapa hari setelah itu, mereka ini nggak pernah lagi didatengin sosok nenek-nenek ini. Tapi gangguan-gangguan itu masih terus mereka alami. Dan pada suatu hari, di waktu malam, mereka semua ini tidur lebih sore dari biasanya. Malam itu mereka kecapean karena sempat bantuin karyawannya Bu Sofyan yang memindahkan bunga ke mobil pickup. Jadi pas mereka tidur itu mereka nggak ngerasain apapun, mereka tidur pules semua. Tiba-tiba Aryani ini dengar sayup-sayup ada suara adzan subuh dari kejauhan. Nah, terus tiba-tiba Aryani ini merasa badannya itu dingin. Dia pun buka mata. Dia kaget karena dia ngelihat di situ ibu dan adiknya ini tidur di sebelah Aryani. Tapi ternyata mereka ini tidur di tengah-tengah hutan. Dan jaraknya itu ternyata lumayan jauh dari rumah gudang. Terus Aryani ini kaget, dia bangunin ibunya. "Bu, bangun Bu, kita ini di mana?" Nah, pas ibunya ini buka mata, beliau juga kaget. "Loh, kita di mana? Kok bisa di sini? Ini gimana?" Waktu itu mereka ini nggak paham bahwa mereka di tengah hutan. Mereka juga nggak tahu ini hutan mana. Barulah setelah mereka ini mencoba keluar dari hutan itu, mereka baru bisa ngelihat jalan pulang. Dan ternyata mereka ini dipindahkan oleh sosok gaib penunggu gudang itu. Dan dari kejadian inilah yang membuat akhirnya ibunya Aryani ini benar-benar pengen segera pindah dari tempat itu. Terus malam itu, ibunya Aryani ini berharap sosok nenek-nenek ini datang lagi. Ternyata beliau nggak datang. Malam selanjutnya pun juga seperti itu, sang nenek-nenek ini nggak datang. Dan ditunggu sekitar 5 harian, nenek-nenek ini nggak datang lagi. Dan di hari ke-6, pas mereka nunggu kedatangan nenek-nenek ini, tiba-tiba mereka dengar ada suara benda jatuh di atas. Duak. Mereka sempat kaget waktu itu. Ini suara apa? Tapi mereka nggak berani ngecek ke atas. Jadi setelah mereka dikejutkan dengan suara benturan benda keras, mereka ini akhirnya melanjutkan tidur lagi. Mereka abaikan suara itu. Dan disinilah ibunya Aryani dan Aryani sendiri ini mengalami mimpi lagi. Mimpi versi Aryani ini, dia itu didatengin sosok nenek-nenek ini. Dan si nenek-nenek ini bilang, "Duk, besok kalian harus pindah. Sudah sana beli bahan-bahan bangunan seadanya untuk bangun warung ibumu. Itu uangnya sudah Mbah siapkan." Setelah itu mimpi ini pun usai. Nah, keesokan harinya ibunya Aryani ini kaget. Terus beliau ini tanya ke Aryani, "Duk, ini uang siapa?" Beliau itu sambil megang tas kresek. Nah, waktu itu ibunya Aryani ini memperlihatkan tas kresek yang isinya uang semua. Tapi uang ini bukan uang baru. Ada uang-uang yang sudah lecek juga. Aryani ini nggak tahu menahu soal uang ini. Tapi akhirnya dia cerita tentang mimpi yang dialami itu.
bahwa Aryani ini di mimpinya ketemu dengan sosok nenek-nenek itu, dan si nenek-nenek ini bilang bahwa beliau sudah menyiapkan uang untuk bangun warung ibunya. Nah, waktu itu mereka semua ini kayak percaya nggak percaya. Akhirnya mau nggak mau, ibunya ini pun bawa uang ini. Uang inilah yang nantinya dipakai buat beli bahan bangunan untuk warung tersebut. Jadi singkatnya, hari itu sepulang sekolah, Aryani dan ibunya ini akhirnya pamit ke Bu Sofyan. Mereka cerita semua kejadian-kejadian horor yang menimpa mereka, dari mulai kejadian suara-suara sampai kejadian di mana mereka sering diganggu secara ekstrim. Mereka ceritakan semua ke Bu Sofyan. Nah, di sini kayaknya Bu Sofyan itu sudah tahu tentang cerita ini. Bu Sofyan itu sepertinya sudah tahu bahwa memang tempatnya itu angker dan dulu memang adalah bekas pembantaian orang-orang PKI. Tapi waktu itu Bu Sofyan ini cuma tanya, ini kalian mau pindah kemana? Terus dari situ Bu Sofyan tanya lagi, memangnya sudah ada tempatnya? Nah, ibunya Aryani ini menjelaskan, ini ada orang yang ngasih kami tempat. Setelah itu Bu Sofyan pun mencoba memahami, terus Bu Sofyan bilang, ya sudah kalau gitu kasur dan lain-lain itu dibawa aja, pasti kalian butuh. Nah, sepulang sekolah, Aryani dan ibunya langsung menuju ke tempat yang dimaksud. Awalnya mereka ini mau melihat lebih dulu dan rencananya mereka mau cari tukang. Ternyata begitu sampai di sana mereka kaget. Ada bangunan yang sudah dibangun oleh 5 orang tukang. Bangunan ini memang tidak terbuat dari batu bata, hanya terbuat dari triplek. Tapi bangunan ini sudah hampir jadi dan dikerjakan oleh 5 orang tukang. Begitu ibunya Aryani ini datang, beliau tanya ke 5 orang tukang ini, loh Pak, ini siapa yang bangun? Ini saya disuruh nenek-nenek, katanya mau ditempati orangnya namanya Ibu Ningsih. Nah, terus ibunya Aryani ini kaget, loh, saya Bu Ningsih Pak. Oh ya, ini katanya mau ditempati ibu, yang nyuruh ini nenek-nenek. Semua sudah dibayar. Mereka semua ini kaget. Dan akhirnya mereka langsung balik lagi ke gudang tersebut. Barang-barang ini diangkuti menuju ke warung itu. Sore harinya warung ini sudah bisa ditempati meskipun kondisinya hanya sangat sederhana. Jadi mereka hanya menggelar tikar dan mereka pun malam itu tidur di sana. Mereka tahu bahwa lokasi warung ini itu ada di tengah-tengah hutan. Tapi mereka merasa nyaman sekali dan mereka bisa tidur nyenyak di tempat itu. Nah, keesokan harinya, tukang-tukang ini datang lagi dan mulai membereskan semuanya. Bangunan-bangunan yang belum selesai dibereskan semuanya. Singkatnya sekitar 5 harian warung ini pun selesai. Dan selanjutnya ibunya Aryani ini mulai belanja keperluan warung. Beliau membeli makanan dan minuman ringan, beliau membeli rokok. Dan ketika hari pertama beliau buka warung, ini nggak ada siapapun yang beli. Dan waktu itu ibunya ini sudah hilang harapan. Beliau sempat berpikir, ini kalau kayak gini gimana? Beliau ini sudah nggak jadi buruh tani lagi, hanya mengandalkan warung ini. Kalau sepi terus gimana penghasilannya? Nah, di hari kedua ibunya ini jualan, hari itu hari Sabtu. Tiba-tiba siang hari ada 2 pengendara motor. Mereka ini naik motor trail, terus mereka datang ke sana. Mereka awalnya pesen kopi dan juga makan makanan ringan yang ada di sana. Terus tiba-tiba mereka ini tanya ke ibunya Aryani, loh Bu, ini warungnya bukanya sudah lama toh? Oh enggak, baru beberapa hari ini Mas. Oh Ibu, kalau misalnya saya kasih pesanan masakan gitu bisa nggak Bu? Minggu depan kami ada acara di sini. Oh ya bisa Mas, untuk berapa orang? Waktu itu mereka menyebutkan ada sekitar 100 orang lebih yang akan mengadakan acara di hutan tersebut, acara dari komunitas trail. Akhirnya, setelah itu, ibunya ini pun kembali bersemangat. Beliau akhirnya membeli perlengkapan atau bahan-bahan di pasar, dan 1 minggu kemudian acara ini pun berlangsung di sana. Kondisinya benar-benar ramai. Dan setelah acara itu, warung dari Ibu Aryani ini kemudian semakin dikenal. Banyak orang-orang yang datang ke sana hanya untuk sekedar ngopi dan makan makanan ringan di sana. Dan akhirnya warung ini pun jadi sering dikunjungi orang. Dan sampai pada akhirnya waktu itu di tahun 2004, warungnya ini sering banget dikunjungi orang. Dan sampai pada saat itu ibunya ini mulai punya tabungan. Dan semenjak mereka tinggal di sana, sosok nenek-nenek ini itu nggak pernah muncul lagi.
Sama sekali nggak pernah muncul. Dan di tahun 2007, ibunya ini menyuruh Aryani untuk kuliah. Aryani sendiri itu nggak nyangka sampai dia itu bisa kuliah. Akhirnya karena ibunya ini yang memaksa Aryani untuk kuliah, dia pun kuliah. Dan singkatnya, Aryani ini lulus kuliah di tahun 2011. Setelah itu Aryani langsung bekerja di sebuah perusahaan swasta. Dan sampai pada akhirnya 1 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2012, Aryani ini ditunjuk jadi tim audit di sana. Dan di pertengahan tahun 2012 itu ada kasus di kantornya. Jadi ceritanya ada sekelompok karyawan yang sengaja menggelapkan uang perusahaan. Jadi perusahaan ini mengalami rugi terus-menerus. Nah, Aryani dan tim ini meneliti sampai mendalam kasus tersebut. Dan pada akhirnya mereka ini berhasil menemukan titik kesalahannya dan titik kebocorannya. Akhirnya mereka pun bisa menemukan siapa saja karyawan yang bermain di sana. Dan setelah kasus ini beres, akhirnya Aryani itu dipercaya jadi tangan kanan bosnya. Jadi semenjak itulah dia bisa nabung dan dia bisa nyenengin orang tuanya. Bahkan waktu itu Aryani ini sudah bisa nyicil rumah di daerah Serpong. Nah, di tahun 2013 dia itu dipindahkan ke Jakarta di kantor pusat. Sebenarnya waktu itu Aryani ini keberatan karena harus meninggalkan ibunya. Tapi waktu itu ibunya Aryani ini bilang, "Sudah, kamu berangkat. Ibu kan ditemani adikmu." Akhirnya Aryani pun berangkat ke Jakarta, dan di Jakarta itu karirnya ini semakin sukses, semakin naik terus. Dan pada saat yang bersamaan di Jakarta itu Aryani ini kenal dengan laki-laki. Sebenarnya laki-laki ini baik dan menurut Aryani dia bertanggung jawab. Dan sekitar 3 bulan setelah mereka ini jalan, dia ini diajak nikah oleh si laki-laki tersebut. Tapi Aryani belum ngasih jawaban. Tiba-tiba beberapa malam setelahnya, Aryani itu mimpi ketemu nenek-nenek ini lagi. Setelah sekian tahun lamanya dia nggak pernah ketemu sosok nenek-nenek ini. Nenek-nenek ini datang. Intinya di mimpinya itu nenek-nenek ini bilang ke Aryani, "Nduk, kowe sing sabar ya, Nduk. Bocah lanang iki duduk bocah bagus. Bocah ini bakal ngelarani kowe. Kowe sing sabar, mengko pas kowe umur 17, ono sing teko. Bocahe apik, cocok kanggo kue." Nah, waktu itu memang usianya Aryani ini 24 tahun. Dia sebenarnya juga agak nggak percaya dengan kata-kata dari nenek-nenek ini. Tapi pada akhirnya Aryani pun harus mengambil keputusan. Dia pun lebih menurut dengan nasihat dari si nenek-nenek ini. Akhirnya dia putuskanlah cowoknya itu. Nah, cowoknya sendiri ini heran kenapa kok Aryani tiba-tiba memutuskan dia. Aryani berharap waktu itu keputusannya ini benar. Nah, singkatnya, pada tahun itu, ini adalah tahun kesedihan. Jadi Aryani ini dapat kabar dari adiknya bahwa ibunya itu habis jatuh di kamar mandi dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sejak di rumah sakit ini, ibunya itu dirawat secara intensif di sana. Dan nggak lama di rumah sakit, Aryani ini mimpi lagi ketemu sosok nenek-nenek ini. Dan nenek-nenek ini dia bilang dengan raut wajah yang sedih. Aneh banget pokoknya. Aryani itu mendengar kalimat dari nenek-nenek ini, intinya dia itu disuruh sabar dan ikhlas. Tiba-tiba Aryani ini nangis sedih ketika mendengar kata-kata dari nenek-nenek itu. Padahal dia sendiri ini belum tahu apa yang terjadi dengan ibunya. Tapi dia tiba-tiba nangis. Nah, besoknya pas waktu ke rumah sakit, dia datang seperti biasa, tiba-tiba dia ngelihat adiknya itu sudah nangis di depan pintu kamar pasien. Nah, waktu itu jantung Aryani ini tiba-tiba deg-degan. Terus dia kemudian mendekati adiknya, dan disinilah adiknya itu bilang, "Mbak, ibu sampun kapundhut, Mbak." Nah, mendengar hal ini, Aryani pun nangis kayak anak kecil. Dia benar-benar nangis meronta-ronta. Dia sampai lemes dan sempat pingsan. Jadi pas dia sadar dari pingsannya itu, Aryani ini nyesel karena dia belum sempat ketemu ibunya. Nah, singkatnya, ibunya ini pun dimakamkan di dekat rumah barunya Aryani. Harapannya supaya dia bisa sewaktu-waktu ziarah ke makam ibunya. Dan setelah itu adiknya mulai tinggal bersama Aryani. Dan pada tahun 2016, waktu itu usia Aryani ini 27 tahun, dia ini dikenalin cowok. Cowok ini adalah kakak dari teman adiknya Aryani. Dia awalnya sering nganter adiknya ke rumah Aryani ini.
adiknya cowok ini sahabatan sama adiknya Aryani. Dan otomatis mereka pun kenal dan jadi baik. Nah setelah itu mereka sering nongkrong bareng, terutama pas weekend. Nah terus tiba-tiba Aryani itu suka sama laki-laki ini. Nah nama laki-laki ini namanya Muhammad Iksan. Tapi dia lebih senang dipanggil dengan panggilan Muhammad. Alasannya, banyak sekali nama-nama di Indonesia dengan nama Muhammad, tapi jarang ada yang dipanggil dengan panggilan Muhammad. Jadi akhirnya itulah kenapa dia ingin dipanggil dengan panggilan Muhammad. Nah Muhammad ini menyatakan perasaannya ke Aryani. Dia ingin melamar Aryani. Singkatnya mereka pun nikah di tahun itu dan 2 tahun kemudian mereka dikaruniai seorang anak. Dan pada saat inilah Aryani itu baru sadar kata-kata dari nenek itu. Nenek-nenek ini pernah bilang ke Aryani bahwa dia disuruh bersabar sampai usianya 27 tahun. Dan nantinya ada laki-laki yang baik yang akan datang melamar Aryani dan jadi suaminya. Nah, ketika Aryani ingat kata-kata nenek itu, dia kemudian nangis terharu. Dan sampai cerita ini diturunkan teman-teman, baik Aryani maupun almarhum ibunya dan juga adiknya ini sama sekali tidak tahu tentang sosok nenek misterius ini. Dan yang jelas sampai hari ini Aryani itu masih sering didatengin oleh sosok nenek-nenek tersebut. Nah cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Aryani kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.